Yang sama kita hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib dan isya rahimahullah. Kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nikmat yang banyak itu bisa juga kita iringi dengan memperbanyak kesyukuran demi kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan teruntuk kedua hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga Allah berikan kepada kita istiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan dan berpegang teguh dengan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Beranjak dari salah satu bab yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahu alaihi. Kata Allah, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mentaati kami, pasti kami akan memberikan hidayah, pasti kami akan memberikan petunjuk bagi mereka menuju jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu nilai yang terkandung dalam ayat ini, yaitu semangat mujahadah. Sederhananya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mujahadah ini bisa kita pahami dengan kesungguhan, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang kita maksud dengan mujahadah di sini adalah mujahadah fi ta'atillah, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat baik dan beramal saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini dicantumkan juga oleh Imam Nawawi. Hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala qala. Bapak Ibu, kapan saja kita bertemu dengan hadis di mana dalam hadis itu disebutkan setelah qala Rasulullah lalu ada Inna Allah ta'ala atau qala ta'ala, Inna Allah ta'ala qala atau qala Allah ta'ala, atau ungkapan Nabi sendiri, ungkapan dalam hadis itu fima yarwihi an rabbih. Maka kalimat-kalimat ini mengisyaratkan hadis tersebut termasuk ke dalam hadis-hadis qudsi. Redaksinya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya hadis tersebut juga bagian dari firman Allah, tapi tidak termasuk dalam Al-Quran. Nah, kali ini Bapak Ibu hadisnya hadis qudsi. Kata Rasulullah, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Man 'ada li waliyan faqad
sebarang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah mengizinkan atau aku mengumumkan peperangan terhadap orang tersebut. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang terhadap mereka. Ini Allah sendiri yang menyampaikan. Lalu kata Rasulullah, Allah juga mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi kecintaanku terhadap ibadah wajib yang mereka kerjakan. Ini potongan kedua. Yang ketiga, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mengerjakan nawafil atau ibadah-ibadah sunnah, nafilah, hingga aku kemudian mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku telah mencintai hambaku tersebut, maka aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangan yang dia meraba atau memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kaki yang dia melangkah dengannya. Dan terakhir, wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Dan jika hambaku tersebut meminta kepadaku, pasti aku beri. Wa la in ista'adani la'u'idannahu. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Hadisnya cukup panjang Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat potongan demi potongan tadi, maka ada beberapa poin yang bisa kita tangkap. Yang pertama, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah. Jadi istilah waliullah itu memang Allah sendiri yang menyebut bahwa Allah punya wali. Dengan ungkapan dalam hadis qudsi ini, kata Allah, man 'adali waliyan. Siapa yang memusuhi wali-waliku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang mukmin tentu mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah lewat lisan beliau, tapi hakikatnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentu kita meyakini dan memahami juga bahwa Allah itu punya wali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, yang disebut wali itu siapa? Siapakah mereka yang disebut waliullah? Maka di sini Bapak Ibu, Imam Nawawi mengatakan al-waliyu, yang disebut wali yaitu wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Man tawallallah bi-tha'ah wa taqwa, fa innallaha yatawallahu bil-hifdi wan nasr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering mendengar istilah wali Allah, itu identiknya pasti dalam benak kita orang yang punya kemampuan luar biasa, orang yang bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, atau sering juga disebut istilah bahasa Arabnya yaitu khariqul lil 'adah, sesuatu yang tidak lazim. Atau
atau wali-wali Allah sering identik dengan orang-orang yang bisa terbang, bisa menghilang, bisa melakukan perjalanan yang sangat singkat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini lanjutan dari ungkapan Allah pertama tadi juga sebetulnya nanti akan memberikan gambaran siapa mereka wali Allah. Tapi di sini Imam Nawawi sudah mengatakan bahwa wali Allah itu adalah orang yang melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata wali itu sendiri dalam bahasa Arab salah satu maknanya selain at-ta'ah adalah al-hub. Jadi dua kata ini identik dengan kata wali. Wali pada hakikatnya adalah orang yang taat kepada Allah, lalu orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sederhananya kalau kita ingin mengetahui apakah betul seseorang itu wali Allah, lihat bagaimana ketakwaannya. Melihat bagaimana ketakwaan, lihat hubungannya dengan Allah, lihat ketaatannya. Bagaimana bentuk ketaatannya? Ini di hadis ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dalam beberapa waktu terakhir ya kita disuguhkan dengan berita yang sangat viral. Ada orang-orang yang punya kemampuan di luar kemampuan manusia biasa, yang bahkan para nabi dan rasul pun tidak bisa melakukannya. Siapa Bu? Siapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Berita yang viral akhir-akhir ini yaitu salah seorang yang dikutuskan, dikenal dengan Mama Gufran. Mama Gufran. Aku Mama Loren tahu ya. Kalau Mama Loren dulu kaitannya dengan kiamat. Kalau Mama Gufran ini laki-laki. Ayo gampul dan kiamat dikaitkan itu Mama Loren. Nah kalau itu memang perempuan. Eko nggak tahu kenapa asal muasalnya, cuma di berita kita membaca dan mendengarnya ya dipanggilnya Mama Loren. Mama Loren, Mama Gufran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau ini mengaku bisa melakukan sesuatu yang layaknya kalau tadi kita katakan ungkapan-ungkapan yang sering diidentikan kepada wali-wali Allah. Bisa berbicara dengan semut, bisa berbahasa Suryani katanya, kemudian bisa berkomunikasi dengan malaikat maut, kemudian juga bisa berbicara dengan bidadari, berkomunikasi langsung dengan Nabi Sulaiman. Lengkap sudah Bapak. Jo binatangnya bisa komunikasi, jo malaikatnya masuk, jo Nabi Sulaiman seorang nabi pun ala, jo bidadari penduduk langit punya lafaz komunikasi. Ini luar biasa. Dan itu dianggap sebagai wali. Kalau cari videonya Bapak Ibu, dia punya banyak pengikut, punya murid-murid yang mengutuskan beliau yang dianggap sebagai wali. Dia sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di seberang sana. Dan beruntungnya kita, hal-hal seperti ini alhamdulillah tidak ada di negeri kita. Awak beruntung Bapak, tidak ada hal modeko di kampung awak Bapak Ibu. Ini salah satu keistimewaan kita di ranah Minang. Orang Minang punya salah satu budaya atau karakter egaliter, di mana orang Minang punya pepatah duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Tidak ada di Minang baik orang ataupun kelompok tertentu yang
mengkultuskan seperti saudara-saudara kita di seberang pulau sana, mengkultuskan individu, orang ataupun kelompok seperti yang mereka lakukan. Alhamdulillah di negeri kita tidak ada. Maka paham-paham yang aneh-aneh dan janggal tersebut alhamdulillah tidak tumbuh kembang. Kalau di sana bukan tumbuh kembang lagi, semerbak, merebak. Di kita dengan budaya egaliter, orang Minang tidak serta-merta langsung mengkultuskan orang-orang yang mengaku-ngaku punya hal-hal yang identik dengan kemampuan di luar kemampuan manusia biasa. Nah, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, orang Minang punya tradisi karakter egaliter. Jadi kita tidak ada istilahnya kalau di seberang sana itu kiai, itu gus, itu orang kastanya. Kastanya tidak ada di Minang. Berkasta-kasta kelompok yang punya tingkatan-tingkatan di Minang tidak ada. Paling tinggi Sarantiang kan? Paling banter di Minang itu didahulukan Salangkah, ditinggikan Sarantiang. Bayangkan Bapak, kalaupun orang mau diposisikan istimewa, mungkin karena kedudukan, mungkin karena sesuatu yang memang lazim layak diutamakan, orang Minang tidak terlalu berlebihan dalam itu. Kalau didahulukan Salangkah saja, Bu. Kalau ditinggikan Sarantiang, para raja-raja didahulukan, Salangkah ditinggikan Sarantiang. Pemimpin di ranah Minang segitu, cuman orang Minang memposisikannya. Tidak ada yang sampai ke posisi setinggi langit. Punya karomah, dituhankan, lebih pula seperti para sahabat memposisikan seorang Rasulullah. Nah, ini alhamdulillah sekali lagi nikmat di kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pertanyaannya, wali Allah yang Allah sebutkan, siapa yang memusuhi walinya, kata Allah, aku izinkan perang pada mereka. Indikator kewalian itu Bapak Ibu kemudian dijelaskan oleh Allah di ungkapan-ungkapan berikutnya, di potongan-potongan berikutnya dalam hadis tadi. Apa itu? Yang pertama, kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Seorang wali yang dicintai oleh Allah, yang Allah bela, yang Allah bahkan mengumumkan perang. Kalau ada orang yang memusuhinya, itu indikatornya adalah pertama, abdi, hamba. Dia hamba Allah, dia menghamba dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibentuk di antara bentuk penghambanya itu, kata Allah, yataqarrabu ilayya mimma iftaratu alaihi. Pertama, seorang yang disebut wali itu Bapak Ibu, yang fardu-fardu mesti dia kerjakan. Kenapa? Jelas di sini kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah ketika seorang hamba mengerjakan yang fardhu, yang fardu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di antara makna wali itu al-qurb, dekat. Makanya wali disebut wali dalam istilah fikih juga salah satunya adalah karib kerabat. Wali Allah orang yang taqarraba ilallah, berusaha mendekatkan. Taqarrub dari kata-kata qarib. Orang yang layak disebut wali, orang yang dia terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya yang pertama, mimma aftaratu alaihi. Orang itu mesti orang yang mengerjakan ibadah taqarrub berupa yang wajib. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang dianggap wali, lalu ketika dilihat ternyata wali tersebut tidak sholat 5 waktu tidak. Lalu ketika ditanya, kenapa tidak sholat? Nah, lalu katanya dia sudah sampai kepada
makom tertentu. Nah, ini termasuk salah satu paham di dunia tasawuf yang mungkin penyimpangannya, walaupun tidak bisa kita katakan tasawuf itu menyimpang, tidak, tapi ada sebagian orang yang salah dalam memahami nilai-nilai dalam tasawuf. Di antara ajarannya itu ketika ada yang meyakini bahwa dia sudah sampai di makom itu tingkatan tertentu, lalu dia tidak perlu lagi mengerjakan yang namanya syariat. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih di tahapan syariat, lalu dia sudah sampai di tahapan mungkin di atasnya lagi hakikat dan ma'rifat. Kalau sampai ke ma'rifat katanya dipakainya lah dalil, apa dalilnya Bapak Ibu? Ini pakai dalil Al-Quran juga. Dalilnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ditambah lagi dalam kajian tasawuf, yakin itu bertingkat-tingkat. Di mana puncaknya adalah hakul yakin. Nah, itu dari maqam ma'rifatullah, maqam ma'rifatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dipakaikannya dalil ini bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah, beribadahlah, wa'bud rabbaka, beribadahlah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Lalu ada yang mengklaim dia sudah sampai kepada tahapan hakul yaqin itu. Jadi ini tidak perlu salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini pentingnya dalam memahami firman Allah, ayat-ayat Allah, tidak cukup memahaminya secara zahir atau secara makna letterlek saja. Butuh dirujuk apa yang dipahami oleh para sahabat, para mufassir terkait dengan ayat tersebut. Ketika Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Di antaranya Ibnu Katsir dalam menerjemahkan, dalam memahami kata al-yaqin di situ, al-yaqin bermakna al-maut. Jadi bagaimana memahaminya? Dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, yaitu kematian. Jadi beribadah, perintah beribadah kepada Allah itu sampai mati. Seumur hidup, bukan dimaknai kalau sudah sampai di tahapan yakin lalu berhenti beribadah. Maka kalau ada orang yang tidak lagi beribadah, tidak sholat 5 waktu, lalu dikatakan sebagai wali, orang yang tidak pernah nampak Bapak sholat, apakah itu namanya memang wali-wali Allah? Atau adalah istilah yang dulu dipopulerkan salah seorang ustadz kondang kita di negeri kita ini, ada yang disebut dengan wali majzub, wali gila. Orang gila tidak pernah sholat 5 waktu lalu diklaim sebagai wali. Orang kita tidak bisa kemudian memahami itu, mungkin kaji waktu sampai ke situ. Tapi yang sederhana dari hadis ini, sederhana kaji waktu bisa pahami bahwa di antara kriteria wali Allah yang Allah cintai, yang Allah bela seperti yang disampaikan dalam hadis ini, adalah mereka yang terus mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Di antara taqarrub utama para wali Allah yang Allah cintai itu adalah ibadah fardhu. Jadi tidak ada wali yang meninggalkan ibadah wajib. Tidak ada istilah wali Allah yang meninggalkan ibadah wajib. Kalau dia sudah mengklaim dia wali Allah lalu tidak mengerjakan ibadah wajib, berarti fix itu bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Wali syaitan. Wali yakin. Wali yakin. Hanya yakin saja ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama indikator kewalian itu dalam Islam. Seorang hamba yang terus bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya dengan apa yang Allah fardukan. Yang kedua berikutnya kata Allah, wa ma yazalu
'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku ketika dia terus mendekatkan diri kepadaku, yang wajib tadi sudah dia jaga, sudah dia kerjakan. Lalu hambaku itu terus mendekatkan diri lagi kepadaku, kata Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berikutnya yaitu bin nawafil, jamak dari nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Maka ibadah sunnah ini yang mengantarkan seseorang memperoleh titel waliyullah. Dan dia terus mengerjakan ibadah-ibadah sunnah itu sampai kapan? Hatta uhibbah. Sampai kemudian ibadah wajib dan ibadah sunnahnya tadi mengantarkan orang yang tadi diakui oleh Allah sebagai walinya dan memperoleh cinta dari Allah. Dan hingga aku mencintainya. Amin. Jadi wali Allah itu orang yang dicintai oleh Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah katakan lagi, fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai hambaku, jika aku sudah mencintai hambaku yang wali itu, wali Allah tersebut, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ada 4 disebutkan oleh Allah dalam hadis yang sama ini. Telinga yang dia mendengar dengannya, mata yang dia melihat dengannya, tangan yang dia meraba dengannya, kaki yang dia melangkah dengannya. Kalau melihat zahir hadis ini Bapak Ibu, kalau kita terjemahkan secara letterlek, orang ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah wajib, lalu dia sempurnakan dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, dia lalu dapat cinta dari Allah. Buah dari cinta itu apa? 4 hal tadi. Maka Allah akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Allah akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Allah akan menjadi tangan yang dia meraba dengannya. Allah akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Cuman perlu garis bawahi, pemahamannya tidak secara letterlek seperti itu. Maksudnya apa? Bukan berarti kemudian ketika seseorang sudah melakukan taqarrub, wajib, sunnah, lalu dapat cinta dari Allah, lalu Allah jadi pendengarannya, Allah jadi penglihatannya. Bukan itu. Karena kalau seperti itu dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jatuhlah kita kepada pemahaman yang keliru berikutnya. Ada pemahaman yang disebut dalam Islam dengan istilah tajassim. Tajassim atau tashbih. Apa itu? Pemahaman yang menyimpang dalam kajian akidah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyerupakan Khalik, yaitu Allah, dengan makhluk, salah satunya manusia. Tashbih namanya. Tashbih itu artinya serupa. Menyerupakan Allah ini paham tashbih namanya. Atau tajassim, dari kata-kata jisim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya jisim itu makhluk, ciptaan Allah. Kalau kemudian ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk berjisim juga, tadi ada 4 yang disebutkan unsur jisim di situ: telinga mendengar, mata melihat, tangan meraba, kaki melangkah. Kalau kita pahami bahwa kalau dapat cinta Allah, lalu Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan yang meraba, kaki yang melangkah, tentu kita khawatir arah-arahnya ke tajsim dan tashbih. Walaupun diartikan secara letterlek seperti itu Bapak Ibu, tapi bukan itu maknanya. Lalu bagaimana dalam memahami hadis ini? Bahwa orang kalau sudah dicintai oleh Allah, 4 indranya tadi, bukan berarti indranya tadi Allah yang menjadi indranya, bukan. Tapi apa maksudnya? Di sini kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengarahkan orang tersebut, akan mengarahkan indranya yang 4 tadi kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengarannya akan diberikan taufik oleh Allah. Allah giring, Allah arahkan pendengarannya hanya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ketika orang sudah dicintai oleh Allah, dan itulah yang terjadi pada wali-wali Allah.
dia melihat dengannya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah berikan taufik, Allah berikan arahan, Allah bimbing supaya matanya selalu kepada melihat kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan begitulah Allah menjaga wali-walinya. Begitu juga dengan tangan, kaki. Tangan dan kakinya tidak akan melakukan dan melangkah kepada sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Itulah indikator kewalian yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini. Orang yang Allah berikan penjagaan karena cinta Allah, 4 inderanya, pendengaran, matanya, tangan dan kakinya selalu mengarah kepada sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada wali yang mengaku wali Allah, tapi matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya masih melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Allah, masih melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka berarti dia bukanlah wali Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah wajib, ibadah sunnah, lalu mengantarkan orang tersebut pada hamba yang dicintai oleh Allah, dan indera atau anggota tubuhnya akan dijaga dan dibimbing oleh Allah kepada hal-hal yang akan mendatangkan ridha Allah. Di ujung hadis apa kata Allah? Wa in sa'alani, dan jika hambaku yang tadi yang wali Allah dengan ibadah wajib, sunnah dan cintanya Allah kepada dia, kata Allah, jika dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keistimewaan para wali. Kalau wali itu mengangkat tangan, doanya diijabah oleh Allah. Karena janji Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menjadi wali-wali Allah dengan indikator tadi itu, kalau dia minta kepadaku, kata Allah, pasti aku beri. La'u'tiyannahu, 2 huruf taukidnya di situ, lam dan nun. Ini pasti akan diberi oleh Allah. Amin. Kalau hambaku itu berdoa, maka doa para wali termasuk mustajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pernah juga singgung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak ada di antara kita yang bisa mencap dirinya atau memberikan label pada dirinya bahwa dia wali Allah. Ataupun kita mungkin tidak berhak melabeli orang dengan wali Allah. Hanya Allah yang tahu para walinya. Tapi keistimewaan wali-wali itu bisa saja ada di antara orang-orang di sekitar kita, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Walaupun bahkan mungkin dia sendiri tidak tahu bahwa dia termasuk wali-wali Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antaranya janji Allah tadi, wala in sa'alani wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau waliku itu minta kepadaku, pasti aku akan beri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pernah singgung juga tentang tawasul. Bolehnya bertawasul dengan hal-hal yang masyru', yang disyariatkan atau diperbolehkan dalam syariat. Di antaranya boleh bertawasul dengan Asmaul Husna. Kata Allah sendiri dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Jelas itu bahkan perintah. Tawasul dengan Asmaul Husna itu perintah Allah. Itulah makanya dalam doa kita selalu menyebut Asmaul Husna, baik di awal doa ataupun di setiap akhir doa. Karena memang itu perintah Allah. Itu jadi wasilah bertawasul kepada Allah, meminta lalu dengan menyebut nama-nama Allah. Yang berikutnya boleh bertawasul dengan orang yang masih hidup. Kalau di masa Rasulullah, Bapak Ibu, karena Rasulullah doanya mustajab, di masa Rasulullah para sahabat kalau menginginkan sesuatu datang kepada Rasulullah minta didoakan. Abu Hurairah, Bapak Ibu, termasuk sahabat yang lambat masuk Islam. Abu Hurairah itu terlambat, Bapak Ibu. Bertemu dengan Rasulullah itu hanya sekitar 3 tahun lebih kurang. Tapi banyak meriwayatkan hadis karena memang tidak kemana-mana setelah masuk Islam. Mulazamah dengan Nabi, selalu dekat dengan Rasulullah karena beliau termasuk ahli sufa. Dan beliau pernah minta satu permintaan kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan, yaitu beliau pernah minta kepada Rasulullah supaya
Rasulullah doakan agar ibunya dapat hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan dia tahu Rasulullah doanya mustajab. Ketika beliau minta didoakan oleh Rasulullah supaya ibunya dapat hidayah itu, begitu pulang dia ketok pintu, kata ibunya, siapa? Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dia katakan Abdurrahman. Kata ibunya, tahan dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak boleh masuk sama ibu. Lalu kata Abu Hurairah, terdengar gemercik air sebelum dia masuk rumah. Ternyata ibunya mandi. Lalu ketika Abu Hurairah masuk rumah, ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Doa Rasulullah mustajab. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, terbukti orang yang paling paham tentang Al-Quran, orang yang paling paham tentang takwil atau tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah hidup, para sahabat datangnya kepada Rasulullah minta didoakan lewat perantara Rasulullah untuk mendoakan. Karena Rasulullah seorang Nabi dan Rasul. Begitu Rasulullah wafat, Bapak Ibu, tidak ada Rasul lain. Kama minta doakanlah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka para sahabat tentu mendatangi orang-orang yang kira-kira doanya mustajab. Para sahabat sebetulnya generasi terbaik dari umat ini, orang-orang soleh. Kalaulah ada standar wali, ya setidaknya level-level sahabat lah yang disebut wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah wafat, Bapak Ibu, para sahabat pernah ketika mengalami musim paceklik, siapa yang mereka datangi, Bapak Ibu? Karena mereka tahu bahwa salah satu bentuk tawasul itu bertawasul lewat orang hidup, bukan lewat orang mati. Orang soleh yang masih hidup. Apakah para sahabat datang ke kuburan Rasulullah, ke makam Nabi? Padahal itu Rasul, Nabi. Tidak, karena Rasulullah sudah wafat. Mereka tidak datang ke makam Nabi, tapi yang mereka datangi sahabat Nabi yang masih hidup. Dan yang mereka datangi, Bapak Ibu, adalah salah satu sahabat sekaligus paman Nabi. Siapa, Bapak Ibu? Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka para sahabat yang masih hidup ini kalau ingin minta didoakan, minta supaya Allah mengabulkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka datangnya kepada Abbas, lalu minta Abbas untuk berdoa. Waktu itu paceklik, datang ke Abbas, ya Abbas, doakanlah supaya Allah turunkan hujan. Abbas berdoa dan Allah kabulkan. Orang soleh hidup. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia waliku tadi, orang yang dicintai oleh Allah tadi, yang ibadahnya yang wajib dan sunnahnya mendatangkan cinta Allah, kalau dia yang meminta, Allah janjikan pasti Allah kabulkan. Dan yang terakhir kata Allah, wala in ista'adani, kalau hamba itu yang minta perlindungan kepadaku, janji Allah juga, la'idannahum, pasti aku akan lindungi. Jadi inilah memang yang identik selama ini dengan para wali, doanya yang mustajab, kemudian penjagaan Allah terhadap mereka atau apa yang mereka minta supaya dijaga oleh Allah. Dari hadis inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu memang para wali Allah itu ada, dan keistimewaan mereka, indikator atau kriteria mereka Allah sudah jelaskan secara tidak langsung lewat hadis ini. Dan catatannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hal yang mengantarkan seorang hamba dicintai oleh Allah, bahkan mungkin sampai ke level yang Allah sebut sebagai wali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mujahadah mereka dalam beribadah, kesungguhan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Terbukti tadi dengan ungkapan taqarraba bima aftaratu alaih, dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah wajib, dia mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita juga
mungkin tidak berharap dapat status sebagai wali Allah, tapi setidaknya kita berusaha agar ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah panca indera kita. Hal-hal yang akan mengantarkan ke sana adalah kesungguhan atau mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dari hadis ini pelajaran bahwa mujahadah itu sesuatu yang akan mengantarkan seseorang lebih dekat dengan Allah, dan juga keistimewaan para wali-wali Allah karena mujahadah mereka. Hadis yang senada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla." Jadi dua-duanya hadis qudsi. Kalau tadi Inna Allah Ta'ala qala atau Inna Allah azza wa jalla qala, kali ini riwayatnya menggunakan ungkapan fima yarwihi an Rabbih, dari Nabi apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, yaitu Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak masuk Al-Qur'an. Tapi ini diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, apa kata Allah? "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dira'an. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwala." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bentuk mujahadah yang Allah Subhanahu wa taala menyebut orang tersebut dengan hamba-Ku. Kata Allah, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya." Jika seorang hamba taqarraba, jadi lagi-lagi bentuknya adalah taqarrub, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada kata Allah, syubran, satu jengkal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taqarrabtu ilaihi dira'ah. Kata Allah, maka aku akan lebih dekat lagi dengannya, aku mendekat kepadanya dengan sehasta. Ada hamba mendekat kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi hanya perumpamaan. Rasulullah supaya memudahkan kita memahami bentuk mujahadah atau sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah itu menggunakan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Karena waktu itu Bapak Ibu belum ada meter, belum ada sentimeter. Alat ukur yang ada waktu itu, yang sampai hari ini kalau dalam kajian matematik disebut alat ukur yang tidak permanen atau tidak sama untuk setiap orang, karena jari orang beda-beda. Tapi dulu itu sudah jadi alat ukur yang memang bisa jadi tidak fix atau tidak valid, tapi sudah jadi alat ukur. Jengkal, ada 3 alat ukur: jengkal, hasta, dan depa. Nah, kata 3 ini disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini. Dan ini perumpamaan ketika seseorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, walaupun hanya sekedar seukuran 1 jengkal. Artinya mungkin usahanya minim, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dari usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta, kata Allah. Dan jika ada seorang hamba mendekat kepada Allah sehasta, mungkin dia tingkatkan lagi intensitas ibadahnya, takarrubnya kepada Allah dia tingkatkan sehasta. Jadinya perumpamaannya Allah tidak mendekat kepadanya sehasta juga, tapi kata Allah, taqarrabtu ilaihi dira'ah. Allah akan mendekat kepadanya sedepan. Artinya Bapak, kesungguhan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah akan berbuah Allah balas, Allah akan lebih dekat lagi dengannya. Dan kalau Allah sudah dekat dengan hambanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu apa yang disebutkan di hadis pertama tadi, cinta Allah, kemudian pertolongan Allah, penjagaan Allah, doa yang mustajab dari Allah tentu akan diperoleh. Dan terakhir kata Allah, jika dia mendatangiku dengan berjalan,
aku mendatanginya dengan berlari. Ini lagi-lagi majas bahwa usaha kita untuk bertakarrub, beribadah sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah pasti akan berbuah hasil, akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan kepada kita taufik, inayah dan pertolongan serta kemudahan, kesehatan, kekuatan untuk terus bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah lewat berbagai bentuk ibadah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah. Dan semoga kemudian Allah memberikan kecintaannya kepada kita. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang Ustaz kalau minta doa itu sama Ustaz Ada. Doakan Ustaz. Doakan beliau Ustaz. Doakan beliau kata oleh Allah. Ya zaman sekarang itu